Ada saatnya engkau beribadah bukan untuk mendapatkan pahala, tapi karena tak sanggup jauh darinya. Engkau zikir bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Dan di titik itu, engkau mulai lenyap. Perlahan-lahan keakuanmu larut dalam kesadaran yang lebih besar. Itulah fana awal, ketika aku berhenti menjadi pusat dan Allah menjadi segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Pada tingkat makrifat, penyembah dan yang disembah melebur dalam satu kesadaran. Engkau masih bersujud, tapi yang bersujud bukan lagi ego, melainkan ruh ilahi yang mengenal asalnya. Bukan berarti engkau menjadi Tuhan, tetapi engkau sadar, hanya Tuhan yang benar-benar ada. Dan dirimu hanyalah bayangan yang sedang sujud dalam cahayanya. Zikir sejati bukan sekadar menyebut nama, tapi lenyap dalam nama itu sendiri. Ketika Allah, Allah terus diulang tanpa henti, lambat laun yang tersisa bukan suara, tapi kehadiran. Engkau tidak lagi mengingat Allah, engkau menjadi ingatan itu sendiri. Dan dunia pun sirna dalam dentum satu kalimat, La ilaha illallah. Bukan suara yang mendekatkanmu pada Allah, tapi hening yang menyelimuti setelahnya. Dalam hening itulah kehadirannya terasa penuh. Engkau tidak perlu kata, tidak perlu bentuk. Hanya kesadaran murni bahwa dia dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Dan di situ tak ada lagi doa, tak ada lagi permohonan, hanya kehadiran. Ketika ruh mulai mengenali asalnya, ia menangis bukan karena sedih, tapi karena pulang. Air mata itu bukan kelemahan, tapi tanda kesadaran. Engkau menangis karena sadar, selama ini engkau mencari Allah di luar, padahal dia berdiam dalam setiap napasmu. Tangisan makrifat bukan duka, tapi cinta yang tumpah dalam kesadaran fana. Setiap tarikan nafas adalah Hu, setiap hembusan adalah Allah. Mereka yang mengenal rahasia. Nafas tahu bahwa hidup ini hanyalah tarikan dan hembusan dari kehendaknya. Ketika kesadaran itu sempurna, engkau tak lagi bernafas, Allah yang bernafas melalui dirimu. Dan disitulah fana mencapai puncak ketika tidak ada engkau yang tersisa. Kau adalah bayangan yang hidup dari cahaya. Bayangan tidak pernah ada tanpa sumber cahaya, dan tidak pernah bisa melihat dirinya sendiri. Makrifat adalah ketika bayangan menyadari sumbernya, dan dalam kesadaran itu, ia lenyap. Fana adalah lenyapnya bayangan, bukan karena musnah, tapi karena menyatu dengan terang. Ada fase ketika engkau tak lagi bisa berdoa. Bukan karena kehilangan iman, tapi karena tak ada lagi yang diminta. Sebab engkau sadar, tidak ada dua kehendak, hanya kehendak Allah yang berlaku. Dan doa pun berubah menjadi diam. Diam yang menyadari bahwa seluruh hidupmu adalah doa yang sedang dikabulkan. Kadang Allah melukaimu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menghapus dirimu. Luka adalah alat penghapus ego. Semakin dalam lukamu, semakin luas ruang bagi cahaya untuk masuk. Orang yang bermakrifat tak lagi menolak derita, karena di setiap luka, ia mendengar bisikan lembut, Aku bersamamu. Ketika engkau benar-benar mencintai Allah, engkau tak lagi tahu di mana engkau berakhir dan di mana dia dimulai. Cinta ilahi menelanmu bulat-bulat, bukan untuk menghilangkanmu, tapi agar hanya dia yang terlihat melalui dirimu. Dan disitulah engkau hidup tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa batas. Fana bukan kehancuran, tapi kelahiran baru di bawah cahaya cinta. Ketika aku lenyap, bukan berarti engkau hilang. Engkau hidup kembali, tapi bukan sebagai dirimu, melainkan sebagai alat bagi kehendaknya. Baku adalah hidup dalam Allah. Engkau masih berjalan, tapi langkahmu digerakkan. Engkau masih berbicara, tapi yang berbicara adalah kebenaran itu sendiri. Dan dunia melihatmu, tapi sejatinya yang mereka lihat adalah Allah yang bekerja melalui dirimu. Bako bukan tentang mukjizat, tapi tentang transparansi. Engkau menjadi cermin jernih yang memantulkan kehendak Allah tanpa distorsi. Apa yang dia ingin katakan keluar dari lidahmu. Apa yang dia ingin lakukan bergerak melalui tanganmu. Inilah makna tertinggi menjadi hamba. Ketika engkau tidak ada, tapi Allah tampak melalui keberadaanmu. Orang yang hidup dalam bako tidak lagi menentang hidup. Ia tidak memisahkan dunia dan akhirat, karena bagi dirinya keduanya adalah satu aliran dari sumber yang sama. Ia bekerja, makan, tertawa, dan mencinta, semuanya dalam kesadaran Allah. Inilah kehidupan yang suci. Dunia tidak dihindari, tapi dijadikan ladang bagi cahaya. Bagi yang hidup dalam bako, berbuat baik bukanlah pilihan moral, tapi gerak alami dari kesadaran ilahi. Yuna tidak bisa tidak mencinta, karena Allah mencinta melalui dirinya. Ia tidak bisa berbuat zalim karena dirinya telah lenyap dalam keadilan Allah. Dan disitulah sempurnanya hamba, bukan karena taat, tapi karena tiada lagi selain dia. Di tingkat bako tiada lagi dua, tidak ada aku dan engkau. Dunia dan akhirat, terang dan gelap. Semua menjadi satu dalam pandangan tauhid yang sejati. Bako adalah kesadaran tunggal bahwa hanya Allah yang hidup, berbicara, mendengar dan melihat. Dan engkau hanyalah cermin yang menampakkan wajahnya dari sudut yang berbeda.
Ketika engkau benar-benar mengenal Allah, semua ketakutan dunia perlahan lenyap. Bukan karena engkau menjadi berani, tapi karena engkau tahu bahwa tiada satupun yang bisa terjadi tanpa izinnya. Segala kehilangan, sakit, penghinaan, dan ujian, semuanya hanyalah cara Allah menyingkap tabir hatimu, agar engkau kembali padanya dengan keyakinan yang murni. Makrifat sejati adalah ketika hati berkata, "Ya Allah, aku pasrah." Dan pasrah itu bukan lemah, tapi puncak kekuatan jiwa. Diri manusia bagaikan cermin yang lama tertutup debu. Cahaya ilahi selalu memantul padanya, tapi debu nafsu, kesombongan, dan cinta dunia membuatnya buram. Ketika engkau mulai membersihkan cermin itu dengan zikir, keikhlasan, dan taubat, perlahan tampaklah cahaya yang selama ini tersembunyi. Cahaya Allah di dalam dirimu sendiri. Diam adalah bahasa para arif. Dalam diam, hatimu berbicara dengan Allah, dunia berisik, pikiran berdebat, tapi di kedalaman sunyi ada rahasia yang tak bisa diucap. Saat engkau berdiam dan menyebut namanya dalam hati, saat itulah seluruh alam berhenti sejenak menyimak bisikan cintamu dengan Sang Pencipta. Ada saat di mana doa bukan lagi tentang meminta sesuatu, tapi tentang bersamanya. Engkau tak lagi mengucap panjang lebar, hanya diam, menangis, dan bersujud dalam kesadaran bahwa Dia Maha tahu apa yang bahkan belum sempat engkau ucapkan. Disitulah doa mencapai makrifatnya, saat hamba lenyap, dan hanya Allah yang tersisa. Kadang Allah menenggelamkanmu dalam gelap, agar engkau belajar melihat dengan mata hati. Dalam kesendirian dan kesedihan, justru di sanalah engkau menemukan makna. Karena cahaya Allah bukan datang dari luar, tapi bersinar dari dalam kegelapan jiwamu yang dibersihkan oleh ujian. Jalan menuju Allah adalah jalan sunyi. Tak semua akan mengerti, bahkan sebagian akan menganggapmu aneh. Tapi jangan khawatir, karena Allah lah temanmu dalam sepi. Setiap tetes air matamu di malam hari, setiap doa yang hanya terdengar oleh malaikat, semuanya tercatat sebagai langkah menuju cinta yang abadi. Ketika engkau mulai mengenal Allah, dunia perlahan kehilangan pesonanya. Bukan karena engkau membencinya, tapi karena engkau melihat dunia hanya sebagai bayangan sementara. Hati yang telah mencicipi kedekatan dengan Allah tak lagi haus akan pujian manusia, sebab ia telah merasakan manisnya dicintai oleh Yang Maha Kekal. Ujian bukanlah hukuman, melainkan panggilan kasih dari Allah. Ia ingin engkau mendekat, bukan menjauh. Kadang Allah menahan sesuatu yang engkau cintai agar engkau kembali mencintainya. Maka jangan benci pada ujian, karena di balik setiap luka, ada rahasia cinta yang sedang Allah tanamkan dalam jiwamu. Makrifat bukanlah ilmu, tapi kesadaran. Ketika engkau sadar bahwa setiap hembus nafas berasal dari Allah, setiap detak jantung berzikir kepadanya, dan setiap gerak alam tunduk pada kehendaknya, maka engkau sedang berada di depan pintu makrifat. Hanya yang hatinya terjaga yang bisa melihat bahwa segalanya adalah Allah yang menampakkan dirinya dalam rupa-rupa ciptaan. Para arif berkata, matilah sebelum engkau mati. Maksudnya, matikan nafsumu sebelum jasadmu dimatikan. Matikan ego, ambisi, dan cinta pada dunia, agar yang hidup hanyalah ruh yang mengenal Tuhannya. Orang yang telah mati sebelum mati akan hidup abadi dalam cahaya makrifat. Segala pencarianmu dalam hidup, ilmu, cinta, keberhasilan sejatinya adalah pencarian untuk pulang. Ruhmu rindu kepada asalnya. Setiap kali engkau berzikir, engkau sedang mengetuk pintu rumah asalmu. Dan ketika Allah mengizinkanmu masuk, engkau tak akan pernah merasa asing lagi di dunia. Karena engkau tahu, sejak awal engkau berasal darinya, dan kepadanya engkau akan kembali. Ada kesunyian yang mematikan, tapi ada pula kesunyian yang menghidupkan. Kesunyian para arif adalah ruang di mana Allah berbicara kepada hatinya tanpa suara. Di dalamnya tidak ada kebisingan dunia, tidak ada ambisi manusia. Hanya kehadiran yang lembut dan cahaya yang menenangkan. Jika engkau berani memasuki kesunyian itu, engkau akan menemukan kehidupan sejati. Ketika engkau berkata, "Aku," siapakah yang engkau maksud? Jasad ini, pikiranmu, perasaanmu, semua itu hanyalah pakaian sementara. Diri sejati adalah ruh yang berasal dari Allah. Makrifat adalah ketika engkau melihat bahwa aku yang sesungguhnya bukan milikmu, tapi milik Allah yang sedang menampakkan dirinya melalui keberadaanmu. Setiap detik, Allah sedang berbicara melalui ciptaannya, lewat angin, cahaya, bahkan tangisan dan tawa manusia. Tapi hanya hati yang bersih yang mampu mendengarnya. Jika engkau benar-benar melihat, maka tiada lagi aku dan engkau, tiada lagi ini dan itu, hanya satu yang nyata, Allah yang sedang menampakkan diri dalam berbagai rupa. Makrifat adalah saat engkau mencintai Allah tanpa syarat. Engkau tidak lagi mencintai karena ingin surga atau takut neraka, tapi karena engkau tahu hanya Dia yang layak dicintai. Dan ketika cinta itu tumbuh murni, setiap amal, setiap senyum, bahkan setiap tangisanmu menjadi ibadah yang indah di sisinya. Jangan putus asa karena dosa. Dosa bukan akhir tapi awal perjalanan.
Allah menulis kesalahanmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengajarkan bagaimana caranya kembali. Kadang orang yang jatuh dalam dosa justru menemukan Allah lebih dekat daripada mereka yang merasa suci, karena ia belajar bahwa rahmat Allah jauh lebih luas dari penyesalannya sendiri. Makrifat bukan tentang melihat Allah dengan mata kepala, tapi merasakannya dengan mata hati. Engkau tidak akan menemukan Allah di luar dirimu, tapi di dalam kesadaranmu sendiri. Saat engkau beribadah, jangan hanya sujud jasadmu, sujudkan hatimu, sujudkan egomu, dan biarkan seluruh kesadaranmu tenggelam dalam kehadirannya. Ada cinta yang fana, cinta yang bergantung pada rupa, suara, atau waktu. Namun cinta kepada Allah tak mengenal batas. Ia tetap menyala meski dunia lenyap. Orang yang telah mengenal Allah tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu," karena di hatinya hanya ada satu, engkaulah cinta itu sendiri. Setiap rasa sakit membawa pesan ilahi, jangan buru-buru menolaknya. Terkadang Allah ingin menghapus lapisan keras dalam hatimu melalui luka. Dan di balik rasa sakit itu, ada kelembutan yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Bila engkau sabar, sakit akan berubah menjadi jalan pulang. Setelah engkau selesai berdoa, jangan langsung beranjak. Diamlah sebentar. Dengarkan keheningan setelah kata-katamu berhenti. Di sana ada getaran halus yang lembut, jawaban yang tidak berupa suara, tapi terasa di dada. Itu adalah bisikan kasih Allah yang sedang menenangkan jiwamu. Ketika tirai keakuan tersingkap, engkau akan melihat bahwa seluruh makhluk, waktu, dan ruang hanyalah satu tarikan nafas dari kehendaknya. Tidak ada yang benar-benar terpisah. Laut, langit, manusia, bintang, semuanya sedang menari di bawah satu irama, La ilaha illallah. Setiap tarikan nafas adalah zikir yang tak terucap. Saat engkau bernafas dengan kesadaran, engkau sedang memuji Allah tanpa kata. Itulah ibadah yang paling sunyi namun paling dalam. Ibadah yang dilakukan oleh seluruh makhluk, bahkan tanpa mereka sadari. Ilmu syariat membimbing langkah, ilmu hakikat menuntun hati, dan ilmu makrifat menghapus keduanya. Bukan karena ia menolak, tapi karena ia melebur. Di tahap ini tidak ada lagi aku tahu. Yang ada hanyalah Allah lah yang mengetahui. Inilah puncak penyerahan, di mana ilmu berubah menjadi cahaya kesadaran. Ruh manusia diciptakan dengan satu rasa, rindu. Rindu kepada asalnya, rindu kepada cahaya yang pernah menatapnya sebelum ia turun ke bumi. Dan selama hidup, ruh itu terus mencari jalan pulang. Itulah sebabnya zikir terasa menenangkan, karena dalam setiap sebutan nama Allah, ruhmu merasa kembali pada rumahnya. Hati yang telah mengenal Allah memiliki tanda. Ia mudah tersentuh, namun sulit terguncang. Ia lembut kepada manusia, tapi tegas pada hawa nafsunya. Ia menangis karena cinta, bukan karena dunia. Dan yang terpenting, ia tenang karena ia telah menemukan sandarannya yang abadi. Engkau tak harus duduk diam untuk berzikir. Setiap langkah, setiap pekerjaan, bahkan setiap hembusan nafas bisa menjadi zikir. Bila hatimu sadar akan Allah, itulah makrifat tertinggi. Ketika seluruh hidupmu menjadi ibadah, bukan karena ritual tapi karena kesadaran. Banyak yang mencari Allah ke langit, ke tempat suci, ke gunung dan lembah. Padahal Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Ia tidak jauh, hanya tertutup oleh kelalaianmu. Maka berhentilah mencari di luar, carilah di dalam kesadaranmu sendiri. Di sanalah engkau akan menemuinya. Makrifat adalah ketika engkau tidak lagi melihat dua. Tidak ada engkau dan dia. Yang ada hanyalah Allah yang sedang menampakkan dirinya melalui dirimu, melalui kehidupan, melalui segala sesuatu yang ada. Maka jangan berkata, "Aku mencintai Allah," tapi katakan, Allah sedang mencintai dirinya melalui aku. Setiap detik kehidupan bukan kebetulan. Semua tersusun dalam takdir yang sempurna. Bahkan ketika engkau tersesat, itu pun bagian dari jalan pulang. Karena dalam setiap peristiwa, Allah sedang mengajarkanmu tentang dirinya melalui pengalaman, luka, cinta, dan kehilangan. Akhir perjalanan makrifat bukanlah ilmu, bukan pengalaman spiritual, tapi fana lenyapnya kesadaran diri dalam kehadiran Allah. Ketika engkau sampai pada titik itu, tidak ada lagi aku mengenal Allah, karena yang mengenal dan yang dikenal telah menjadi satu. Hanya cahaya yang tersisa, cahaya yang sejak awal menjadi asal segala sesuatu. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat. Wassalam.